Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Qisasul Anbiya'i Al-Qasasul Haqqa, karangan Syekh Abdul Qadir Syaibatullah Hamdi rahimahullahu ta'ala. Kisah yang selanjutnya yaitu Qissatu Salih alaihissalam, kisahnya Nabi Saleh alaihissalam. Nah, kata penulis rahimahullahu ta'ala, natahaddatsu fi hadzal fasli an Salih nabiyillahi wa rasulihi wa huwa thani rasulin arabiyyin ba'da Hud salawatullahi alaihi wasallamu alaihima. Nabi Saleh adalah nabi Arab yang kedua. Ya, nabi Arab yang kedua, ya, bersama dengan Nabi Hud. Nabi Hud adalah nabi Arab yang pertama, ya, dan Nabi Saleh adalah nabi Arab yang kedua. Dan kedua nabi ini tidak disebutkan kisahnya di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil yang dirubah, yang dirubah oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kenapa tidak disebutkan? Sebenarnya disebutkan, tapi mereka menghapusnya. Ya, mereka meniadakan, menghilangkan kisah-kisah tentang Nabi Hud dan juga Nabi Saleh alaihissalam. Kenapa demikian? Itu berangkat dari kedengkian mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena Rasulullah berasal dari kabilah Arab, ya, karena Rasulullah adalah orang Arab, maka kedengkian mereka ini bukan hanya tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga tertuju kepada kabilahnya, kepada sukunya, bangsanya, yaitu bangsa Arab, ya. Sehingga nabinya, nabi yang berbangsa Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, itu dihapuskan di dalam, ya, kitab Taurat. Padahal ya disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi Nabi Saleh ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Jazirah Arabiyah. Di Jazirah Arabiyah, naam, qad arsalahu Allahu ila qaumihi Tsamud. Allah mengutus kepada kaumnya yang bernama kaum Tsamud. Jadi kalau kaumnya Nabi Hud disebut dengan kaum Ad. Dan para ulama nasab menyebutkan nasab Nabi Saleh alaihissalam bahwa nama beliau adalah Saleh bin Ubaid bin Asif bin Masyikh bin Ubaid bin Hajir bin Thamud bin Abir bin Irm bin Sam bin Nuh. Jadi jarak antara Nabi Saleh sampai kepada Nabi Nuh adalah 10 generasi. Ya, 10 generasi. 11 dengan Nabi Nuhnya. Ya, 11 generasi dengan Nabi Nuh alaihissalam. Masih keturunan Sam, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa Sam adalah kakek buyut dari bangsa Arab, dari orang-orang Arab. Nah, kemudian wa kana qaumuhu yaskununal hajar, dan kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, mereka itu tinggal di bukit-bukit batu, ya, bukit-bukit batu. Kalau kita berbicara bukit, ya memang bukit itu dari batu.
Tapi kenapa kita katakan bukit batu? Karena kalau di daerah tropis, ya seperti di negara kita, bukit atau gunung itu banyak bercampur antara batu dan tanah. Ya bukan batu semua, tapi batu dan tanah. Namun mereka ini tinggal di bukit-bukit batu, yang artinya batu semua. Nah, batu yang dipahat menjadi rumah. Kalau kita, ya, batu gunung yang diambil kemudian dijadikan sebagai rumah pondasi. Tanah yang dipadatkan, dibakar kemudian menjadi batu bata, dibangun rumah. Kalau kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, ya mereka memahat bukit-bukit batu menjadi rumah tempat tinggal mereka. Jadi betapa kuatnya. Ya, jadi dua kaum ini, kaum Ad dan kaum Samud, dikenal dengan kekuatan fisik yang mereka miliki. Ya, dikenal dengan kekuatan fisik yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, wahiyal ardul ma'rufa bismi diyari Samud. Ya, tempatnya itu disebut dengan Madain Saleh atau Diyar Samud. Nah, letaknya adalah 380 km di sebelah utara Madinah. Ya, di sebelah utara Madinah. Jadi tidak terlalu jauh. Cuma 380 km dari Madinah. Ya, di sebelah utaranya. Kalau Mekah itu sebelah selatannya sekitar 400 km. Ya, kalau Madain Saleh sebelah utaranya sekitar 380 km. Nah, dan wala yazalu ba'du abariha wala siyamal bi'rul ma'rufa bi bi'rin naqah baqiyatun ilal an. Bahkan sumur-sumur mereka, ya, itu masih ada airnya sampai sekarang ini. Termasuk sumur yang paling terkenal yaitu Bi'run Naqah, yang dikenal dengan nama Bi'run Naqah, sumurnya unta. Ya, Bi'run Naqah yang masih ada, ya, yang masih ada sampai sekarang ini. Dan di zaman Nabi SAW dulu, ya, pernah beliau lewat di tempat ini, di Madain Saleh, dan Rasulullah SAW melarang sahabat-sahabatnya untuk minum dari air tersebut. Bahkan Rasulullah memerintahkan untuk berjalan cepat, ya, ketika melewati Madain Saleh, karena itu adalah tempat di mana itu adalah negerinya kaum yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pembangkangan mereka, karena kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun, ya, sekarang banyak orang yang justru menjadikan tempat itu sebagai destinasi wisata. Ya, datang ke situ menyengaja memang, ya, bukan lagi kalau lewat di situ cepat-cepat, ya, tapi justru sengaja untuk datang ke situ untuk berfoto, ya, untuk rekreasi. Ini sudah bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ketika melewati tempatnya kaum Samud agar, ya, bercepat-cepat. Nah, karena itu adalah tempat yang di dalamnya Allah mengazab orang-orang musyrik. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi rumah-rumahnya, ya, kalau sumur-sumurnya saja masih aktif, apalagi rumah-rumah mereka yang memang terbuat dari, ya, memang bukit yang dipahat. Jadi rumah-rumah mereka itu masih kokoh berdiri sampai saat ini. Nah, padahal sudah ribuan tahun, ya, sudah ribuan tahun yang lalu. Nah, padahal ini adalah rumah yang tidak ditinggali. Ya, kalau ada rumah yang kita lihat tidak ditinggali, jangankan ribuan tahun atau ratusan tahun, puluhan tahun saja itu sudah mulai hancur, ya, kalau tidak ditinggali. Nah, kemudian tempat mereka itu selain rumah-rumah mereka yang dari bukit-bukit itu,
tapi mereka juga dikarunia dengan tanah yang subur, ya. Jadi dikaruniai tanah yang subur dengan pohon-pohonan, buah-buahan yang sangat banyak, karena ada beberapa sumber-sumber mata air yang ada di tempat tersebut. Jadi ini semua adalah di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Hampir sama dengan kaum Ad, diberikan kekuatan, diberikan tanah yang subur, menumbuhkan tanam-tanaman, mata air yang banyak, tetapi mereka kufur, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jarak antara Nabi Saleh alaihissalam dengan Nabi Hud itu tidaklah terlalu jauh. Nah, tidaklah terlalu jauh sehingga mereka masih segar. Sebenarnya kisah tentang Nabi Hud alaihissalam, ya, kaumnya Nabi Saleh ini masih segar di dalam ingatan mereka, meskipun tidak satu generasi, ya, tapi di belakang mereka, tapi tidak terlalu jauh. Nah, sehingga kabar tentang hancurnya, kabar tentang binasanya kaum Nabi Hud alaihissalam itu masih segar di dalam ingatan mereka. Nah, akan tetapi meskipun demikian, mereka diperdaya oleh syaitan dan mereka menyembah berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga sembah Allah, tapi mereka juga menyembah berhala. Jadi itu yang disebut dengan syirik. Mereka sembah Allah, mereka kenal Allah juga. Nah, tapi bukan menyembah hanya kepada Allah, tapi mereka menyembah Allah, menyembah juga Tuhan-Tuhan yang lain, ya. Menyembah juga patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini merupakan bentuk kufur nikmat. Allah berikan nikmat yang banyak, tapi justru dibalas dengan kesyirikan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Dan Nabi Saleh alaihissalam, ya, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah secara uluhiyahnya, rububiyahnya, dan menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang baik, ya, yang kita kenal dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah yaitu yang mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, bahwa yang menciptakan itu hanyalah Allah, yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah, yang memberikan rezeki kepada kita semua hamba-hambanya adalah hanyalah Allah. Adapun uluhiyah adalah mengesahkan Allah pada perbuatan kita, ya, dalam ibadah kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, karena Allah satu-satunya menciptakan, Allah satu-satunya memberikan rezeki, maka dialah satu-satunya yang harus untuk disembah. Dan juga meyakini dan mengikrarkan bahwa Allah punya nama dan sifat yang baik yang sesuai dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, mereka tidak menggubris dakwah yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihissalam. Justru mereka mengatakan, qalu ya Salih, qad kunta fina marjuwan qabla hadha, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi syakkin mimma tad'unana ilaihi murib. Wahai Saleh, sungguh kamu termasuk orang yang kami hormati dulu, ya. Tapi kenapa kamu, wahai Saleh, justru melarang kami untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami ragu-ragu, tidak percaya dengan apa yang kamu dakwahkan kepada kami, wahai Saleh. Nah, mereka tidak menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihissalam. Nah, bahkan mereka minta bukti, kalau kamu, wahai Saleh, adalah nabi,
maka perlihatkan kepada kami buktinya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memperlihatkan bukti kepada mereka, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mukjizat kepada kaumnya agar mereka mau beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam. Maka Allah pun ya mengeluarkan unta betina yang besar, unta betina yang besar yang keluar dari batu, ya, keluar dari batu. Sesuatu yang mustahil terjadi, ya, kalau secara akal-akalan, logika atau secara ilmu apapun, maka itu tidak mungkin, mustahil. Ya, bagaimana mungkin unta keluar dari batu, bukan dari goa? Ya. Kalau dari goa mungkin saja, ya, sudah ada di dalam. Tapi dari batu, ya, batu keluar unta dari batu tersebut. Bagaimana caranya? Tidak masuk akal memang. Ya, tapi itu mukjizat. Nah, mukjizat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadhihi naqatullahi lakum ayah, fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun qarib." Ini adalah untanya Allah. Jadi naqatullahi, untanya Allah. Jadi unta ini memiliki keistimewaan karena disandarkan kepada Allah. Naqatullahi sama dengan Ka'bah, Baitullahi, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan hamba, ya, kalau disandarkan kepada Allah Abdullahi, artinya dia adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan gelar yang syarif, yang mulia adalah gelar Abdullah, gelar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah naqatullah, untanya Allah, sebagai tanda, sebagai mukjizat kepada kalian. Maka biarkanlah unta ini makan, ya, yang dia mau di bumi Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mengganggunya, ya, jangan kalian menyentuhnya, mengganggunya. Fayakhudhukum 'adzabun qarib. Kalau tidak, maka Allah akan mengazab kalian dalam waktu yang dekat. Ya, sudah ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jangan pernah mengganggu unta ini. Kalau kamu ganggu, maka konsekuensinya adalah Allah akan menurunkan azabnya. Karena kalian minta mukjizat, Allah perlihatkan kepada kalian mukjizatnya. Kalau kalian justru mengganggunya dan tidak percaya dengan mukjizat tersebut, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana min ayatillahi fi ayatin naqa annaha kanat tashrabu minal ma'i ma yakadu yufdi ala miyahihim. Jadi unta ini juga sebagai ujian bagi mereka, karena unta ini kalau minum banyak sekali. Tadi kita sebutkan mereka itu punya mata air yang banyak, sumur-sumur. Kalau unta ini minum, ya, hampir tidak ada yang disisakan air untuk mereka. Nah, hampir tidak ada air yang disisakan untuk mereka. Nah, sehingga Nabi Saleh alaihissalam, ya, bersepakat dengan mereka agar dibagi dua. Hari ini gilirannya untuk unta yang minum, besok giliran mereka penduduk kampung tersebut untuk minum lagi. Jadi gantian. Siapa suruh minta mukjizat, ya, ada mukjizat sebagai ujian bagi kalian. Nah, jadi bergantian minum, sehari untuk unta dan sehari untuk mereka. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja, ya, hal ini tidak menguntungkan mereka, ya, tidak menguntungkan mereka, sehingga mereka berusaha untuk, ya, membuat syubhat agar orang-orang yang sudah terlanjur beriman, mereka ragu-ragu dengan kenabian Nabi Saleh alaihissalam. Nah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menahan untuk mereka hujan, ya, Allah tidak menurunkan lagi hujan kepada mereka, maka orang-orang yang sombong di antara mereka mengatakan kepada Nabi Saleh dan kepada kaumnya,
bahwa ittayyarna bika wa biman ma'ak qala ta'irukum indallah. Mereka mengatakan, wahai Saleh, sungguh gara-gara kamu kita celaka. Atau dengan kata lain, kamu adalah pembawa sial bagi kami, wahai Saleh. Ya, kamu dan kaummu adalah pembawa sial bagi kami. Ya, tidak pernah terjadi seperti ini sebelumnya. Tidak pernah terjadi hujan tidak turun-turun kepada kami, ya, dalam waktu yang lama. Nanti kamu datang mengaku-ngaku sebagai nabi, barulah kemudian kita dihukum oleh Tuhan kita. Berhala-berhalanya yang menghukumnya dengan kegersangan, dengan air yang tidak turun itu. Nah, Nabi SAW mengatakan, qala ta'irukum indallah, nasib kalian itu Allah yang tentukan. Dan malapetaka, bencana yang menimpa kalian itu sebagai hukuman kepada kalian. Ya, sebagai hukuman kepada kalian. Bukan karena saya membawa sial, ya, tapi justru itu adalah hukuman yang Allah berikan kepada kalian agar kalian tidak mendustakan Allah dan tidak mendustakan Rasulnya. Nah. Kemudian Nabi SAW yang senantiasa membujuk mereka agar mereka beristighfar, bertaubat. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Istighfarlah kepada Allah agar Allah merahmati kalian. Tapi mereka tidak mau, ya, beristighfar dan menyombongkan diri. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikan syubhat lagi kepada kaumnya. Dengan syubhat yang lain, mereka mengatakan, ata'lamuna anna Salihah mursalun min rabbih. Apakah memang benar Saleh itu adalah utusan Allah? Ya, sepertinya tidak begitu. Ya, mereka ingin membuat keraguan-raguan, ya, di hati orang-orang yang beriman bahwa Nabi Saleh itu sebenarnya cuma tukang sihir saja itu. Apa yang dia keluarkan dari batu itu sebenarnya sudah ada unta memang di situ. Tapi disihir mata-mata kita ini seakan-akan unta itu keluar dari batu, padahal tidak. Ya, jadi keraguan-raguan yang mereka timbulkan, syubhat yang mereka lontarkan kepada pengikut Nabi Saleh alaihissalam agar mereka kufur kepada Nabi Saleh alaihissalam. Tapi mereka tidak ada yang mau kufur, ya, terhadap Nabi Saleh alaihissalam. Nah, kemudian ketika mereka berputus asa dari usaha mereka itu, mereka pun akhirnya bermusyawarah untuk mufakat, ya. Wajtama'a zu'ama'uhum ala an ya'kirun naqah. Para pembesar-pembesar mereka, orang-orang yang didengarkan pendapatnya, mereka berkumpul dan mereka bersepakat untuk menyembelih unta Nabi Saleh, untuk menyembelih untanya Allah yang sudah ada warning dari Nabi Saleh, jangan kalian mengganggunya, diganggu saja jangan, apalagi disembelih. Nah, tapi mereka tidak peduli. Ya, mereka mau menyembelih untanya Nabi Saleh alaihissalam, ya, karena mereka menganggap unta ini justru membawa kerugian bagi kami. Kenapa harus dibagi dua lagi harinya? Hari ini kami minum, besok kita tidak minum. Nah, kemudian famba'atha laha ashqa Thamud wa huwa rajulun 'arimun aziz mani' fi rahtihi fa'aqaraha. Maka tampillah salah seorang di antara mereka dari kalangan bangsawan, dari kalangan yang terhormat, terpandang, dihormati oleh kaumnya. Kemudian dia pun menyembelih unta Nabi Saleh alaihissalam. Nah, itu menunjukkan mereka mengundang azabnya Allah. Ya, mereka mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, wa qalu ya Salih tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Sudah disembelih untanya Nabi Saleh, dia datang kepada Nabi Saleh, dia tantang Nabi Saleh, wahai Saleh, sekarang datangkan kepada kami azab yang kamu janjikan kepada kami kalau kamu betul-betul seorang Rasul. Wah, betul-betul membangkang ini, ya, menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Sudah diperingatkan jangan ganggu. Kalau diganggu maka Allah akan mengirimkan azab. Justru mereka menyembelihnya dan datang kepada Nabi Saleh dan menantangnya, wahai Saleh, kalau kamu benar maka datangkan azab yang kamu janjikan itu. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Thalathata ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Nabi sallallahu mengatakan, silahkan kalian bersenang-senang dulu di rumah-rumah kalian selama 3 hari. Nabi sallallahu memberikan waktu. Silahkan kalian bersenang-senang di rumah kalian selama 3 hari. Adapun azab yang kalian tunggu itu adalah janji yang tidak akan mungkin tidak terjadi. Itu adalah sebuah kepastian yang tidak akan mungkin terjadi. Ya, silahkan nikmati dulu 3 hari ini. Ya, nikmati semua yang kalian miliki. Kemudian setelah itu akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Mendengarkan ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka kembali bersepakat, bermusyawarah dan menyepakati untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Ada 9 orang di antara mereka yang akan mengeksekusi Nabi Saleh alaihissalam. Wa kana fil madinati, dalam surah An-Naml, wa kana fil madinati 9 rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Ada 9 orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyhi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Mereka mengatakan, bersumpahlah dengan Allah. Wah, subhanallah. Jadi mereka juga bersumpah dengan nama Allah. Karena sekali lagi mereka tahu Allah. Mereka sembah Allah juga, tapi menyembah juga Tuhan yang lain. Mereka mengatakan, bersumpahlah dengan nama Allah bahwa kita semua akan membunuh Saleh dan keluarganya. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahwa kami tidak melihat dan bukan kami pelaku pembunuhan tersebut, dan percayalah kepada kami. Wa makaru makran wa makarna makra wa hum la yash'urun. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar kepada mereka dan mereka tidak menyadarinya. Fanzur kaifa kana akibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Dan makar Allah adalah Allah membinasakan mereka dan juga tempat tinggalnya. Fatilka buyutum khawiyah bima zalamu inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Yang membuat mereka semuanya mati bergelimpangan dan sebagian dari rumah-rumah mereka itu roboh dengan azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyelamatkan Saleh, keluarganya dan orang-orang beriman yang bersamanya. Sebelum azab datang, Allah sudah mewahyukan kepada Saleh untuk keluar dari tempat itu. Dan Nabi Saleh memanggil semua pengikutnya untuk meninggalkan kampung tersebut. Kemudian setelah mereka semuanya keluar, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab yang pedih kepada mereka. Apa azabnya? Allah berfirman, falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawmi idzin inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Dan pada saat ketetapan kami sudah datang, maka kami menyelamatkan Saleh dan orang-orang yang bersamanya sebagai rahmat dari kami. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Wa akhadha alladhina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan suara yang sangat keras. Dengan suara, kalau tadi kaumnya Nabi Hud dibinasakan dengan angin kencang dan dingin, kaumnya Nabi Saleh, kaum Thamud, dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Suara yang sangat keras yang memecahkan gendang telinga mereka dan bahkan membinasakan mereka semua. Fa asbahu fi darihim jathimin. Sehingga di pagi harinya mereka semuanya sudah terbaring, tersungkur, meninggal dunia. Tidak ada yang tersisa. Ka'allam yagnau fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud.
seakan-akan tempat tinggal mereka itu belum pernah dihuni oleh mereka. Ya, tempat tinggalnya ada yang hancur, ada juga yang masih yang kokoh, karena Allah Subhanahu wa taala yang menghukum mereka, mengazab mereka dengan suara dan gempa sekaligus. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin, dan Allah membinasakan mereka dengan gempa. Ya, dengan gempa sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Jadi diazab dengan gempa dan juga dengan suara yang sangat keras. Ya, ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surah Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat Tsamud bitagwaha." Bangsa Tsamud mendustakan nabinya, Nabi Saleh alaihissalam. Idzin ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqayaha. Ketika Rasul mengatakan kepada mereka, jagalah unta Allah Subhanahu wa taala, jangan mengganggunya, dan juga jangan mengganggu air minumnya. Ya, karena sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di mana unta ini dia minum dengan volume yang sangat besar, dengan jumlah air yang sangat banyak. Ya, sehingga peraturannya adalah hari ini gilirannya unta yang minum, dan besok giliran mereka yang minum, dan begitu terus, ya, secara bergiliran. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka agar jangan mengganggu, ya, agar jangan mengganggu unta dan juga air minumnya. Ya, tapi apa yang terjadi? Allah berfirman, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Tapi justru kaumnya Nabi Saleh alaihissalam mendustakan nabinya dan tidak peduli dengan perintahnya. Bahkan mereka menyembelih. Ya, bukan cuma mengganggu, tapi bahkan mereka menyembelih untanya Nabi Saleh, yang merupakan unta yang diminta oleh mereka sendiri. Ya, mereka minta kepada Nabi Saleh, kalau kamu memang adalah seorang nabi, maka ya tunjukkan mukjizatmu. Sehingga Nabi Saleh alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengeluarkan unta dari batu. Ya, dan betul terjadi, keluar unta dari batu yang keras. Ya, dari batu yang keras bisa keluar unta sebagai mukjizat dan sebagai ujian bagi mereka. Ya, ujiannya adalah jangan kalian ganggu unta ini, dan ketika kalian mengganggunya maka Allah akan mengazab kalian. Tapi justru mereka membunuhnya. Ya, dan minta kepada Nabi Saleh, wahai Saleh, kalau kamu memang benar, maka silahkan datangkan apa yang kamu ancamkan kepada kami. Ya, unta sudah kami bunuh, silahkan datangkan azab yang kamu ancamkan kepada kami. Dan setelah mengancam, setelah memberitahukan kepada Nabi Saleh seperti itu, mereka kemudian bermusyawarah untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Namun ya, mereka membuat makar, dan Allah Subhanahu wa taala membuat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Saleh dan seluruh pengikut-pengikutnya keluar dari kampung tersebut, keluar dari negeri Madain, ya, bukan Madain Saleh. Nah, kemudian setelah mereka semuanya keluar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Tsamud. Ya, menurunkan azab berupa gempa bumi dan juga suara yang sangat keras. Ya, gempa bumi dan suara yang sangat keras yang membuat mereka semuanya mati bergelimpangan. Nah, dan sebagian dari rumah-rumah mereka yang kokoh itu
ya semuanya rata dengan tanah. Tersisa sebagian saja. Nah, sebagai tanda bagi orang-orang yang datang belakangan bahwa telah pernah ada sebuah bangsa, sebuah kaum yang sangat kuat, yang mampu memahat gunung sebagai rumah-rumah mereka. Namun karena kekafiran mereka, sehingga mereka pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum an yusibakum ma asabahum illa an takunu bakin." Ya, kata Rasulullah, janganlah kalian memasuki, mendatangi tempatnya orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kalian azab sebagaimana yang ditimpakan kepada mereka dulu. Nah, kecuali dalam keadaan seperti orang yang menangis bersedih. Ini adabnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau melewati atau masuk di sebuah kampung yang kampung itu adalah kampung yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kampung yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dilewati dengan ya suasana hati yang sedih, takut, khawatir, ya jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menimpakan juga azab kepada orang yang memasuki tempat tersebut. Dan ini yang menjadi fenomena sekarang ini, di mana Madain Saleh, ya Madain Saleh kalau antum semua lihat di YouTube, tempat yang sangat terkenal Madain Saleh, itu justru sekarang menjadi tempat wisata. Ya, tempat wisata. Apa artinya tempat wisata? Tempat wisata itu orang datang ke situ untuk bersenang-senang, ya, untuk menghibur dirinya. Ya, justru sudah kebalikan. Kalau Rasulullah pada saat lewat di Madain Saleh, beliau bersegera, bergegas, berjalan dengan cepat. Tapi justru yang terjadi adalah tempat itu dijadikan sebagai tempat wisata yang seakan-akan tidak pernah terjadi azab yang sangat dahsyat di tempat tersebut, dan tidak ada perasaan takut dari orang-orang yang datang bahwa jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita azab sebagaimana yang ditimpakan kepada mereka. Taib. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada tersisa beberapa ayat, insyaallah kita akan selesaikan pada pertemuan yang akan datang, yang menunjukkan bahwa orang-orang yang sombong itu sangat mudah bagi Allah untuk membinasakan mereka sekuat apapun dia, ya sekuat apapun mereka. Kita masalah suara, setiap hari kita mendengarkan suara. Setiap hari kita mendengarkan suara, setiap hari kita merasakan angin yang menyegarkan kita. Tapi dengan dua makhluk ini, Allah Subhanahu wa taala membinasakan dua kaum yang sangat kuat. Kaumnya Nabi Hud dengan angin, dan kaumnya Nabi Saleh dengan suara yang keras. Nah, yang menunjukkan bahwa ya tidak bolehnya ya seseorang untuk kemudian menyombongkan diri dan inat membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.